lupa di subscribe ya guys, di like, di komen ya. Selalu dukung ya untuk channelnya Erni. Halo guys, ketemu lagi dengan Erni. Apa kabar kalian? Baik-baik saja ya guys. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu ya yang belum subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman Erni yang selalu setia dukung Mia Erni. Terima kasih ya guys. Oke, langsung saja. Kali ini Erni mau ngevlog ya, ngevlog cerita Erni pertama kali mau datang ke Taiwan ya. Ceritanya panjang ya guys. Oke, karena malam ini Erni ada waktu sedikit ya, Erni mau cerita, Erni mau ngevlog gimana pertama kali Erni tuh bisa masuk ke Taiwan ya. Ceritanya waktu dulu itu ya, itu Erni tuh ke PT Jakarta ya, ke PT Jakarta. Saya lupa PT-nya udah lama. Dan emang waktu itu ini ya, HP aja nggak punya ya guys, sulit banget untuk seperti saat ini ya. Saat ini kan semuanya serba ada ya, HP yang bagus, yang jelek itu semua ada. Kalau sekarang ya, waktu Erni mau berangkat itu HP itu nggak punya ya guys. HP itu waktu itu Erni beli harga 150.000 itu second ya. HP yang jadul banget ya. Kayaknya masih saya simpen, namun saya nggak buka-buka ya karena ada di dalam kardus ya. Itu ya sangat prihatin banget ya waktu mau ke PT ya. Karena orang kampung ya. Ya ini cerita ya, Erni tuh orang kampung, orang apa ya, nggak pengalaman ya. Karena Erni juga lulusan SD ya. SMP nggak lulus, jadi ya culun banget ya, anak kampung banget ya. Dan makanya Erni sangat bersyukur ya, sampai saat ini Erni bisa bekerja di Taiwan, di tempat majikan yang baik ini ya. Oke, ceritanya Erni mau singkat-singkat aja ya guys. Jadi waktu itu ke PT ya, di sana Erni kalau Senin sampai Jumat itu sekolah ya. Sekolah itu dari pagi sampai siang, istirahat makan, terus sore lanjut lagi ya, kayak anak kuliah gitu ya. Dan apa namanya, kalau misalkan masak apa itu digilir ya, sama ada bu kosnya ya, ada bu kosnya yang bagi-bagi waktu buat anak-anak yang ini ya. Terus diajarin cara bekerja ya, terus cara bahasanya juga diajarin ya. Sebenarnya kalau yang belum berangkat itu takut ya, saya dulu juga takut ya. Tapi ketika ada niat ya, karena Erni benar-benar niat, karena Erni punya harapan yaitu untuk menguliahkan anak ya, untuk biar anak-anak itu menjadi anak yang bisa sekolah, maksudnya bisa kuliah gitu ya. Itu cita-cita Erni waktu itu. Akhirnya ya udah, Erni tetap sabar, tetap semangat di PT ya. Oke, selama 3 bulan di PT itu rasanya itu ya sedih ya, gimana lagi, karena sudah niat ya, seperti di penjara gitu ya. Karena di PT juga nggak boleh keluar ya, dari pagi sampai malam juga di kamar terus. Misalkan sekolah kan juga di ruangan gitu ya, jadi tidak keluar itu ya, tidak keluar kos-kosan itu ya. Terus misalkan hari Sabtu kan libur ya, Sabtu Minggu itu dikasih libur, boleh dikasih HP, yang punya HP gitu ya. Dan waktu itu Erni itu emang HP-nya jadul ya, jadi bisa telepon lah ke keluarga gitu ya. Dan anak-anak masih kecil waktu itu ya. Oke, singkat cerita, akhirnya Erni selama 3 bulan ya di PT. Pas 3 bulan Erni tuh mendapat job ya. Jadi langsung ya seneng banget ya, karena 3 bulan sudah mendapatkan job. Kan selama 3 bulan kan proses, ada pasporan, ada medical, ada PAP segala macam ya di situ. Akhirnya
berangkat ya. Waktu berangkat itu juga rasanya gimana ya, sedih ya, sedih mau ninggalin Indonesia, negeri tercinta ya tentunya, Indonesia dan keluarga, anak-anak yang disayangi ya, orang tua semuanya ya. Jadi pengalamannya ya sangat menyedihkan, sangat menyenangkan, pokoknya serba ada ya pengalaman di masa-masa itu ya. Dan akhirnya singkat cerita Erni bisa datang ke Taiwan ya. Dan pertama kali kan sudah tiba di bandara, intinya sudah di Taiwan ya, nggak bisa ngomong Indonesia lagi karena setelah masuk bandara Taiwan itu sudah ngomongnya Mandarin ya. Jadi Erni itu juga masih gimana ya, baru 3 bulan kan ya, jadi masih cuma hafalan aja ya, misalkan ditanya. Karena waktu nyampe sini itu juga yang sering ditanyakan itu nama kamu siapa gitu ya, ini semua minze gitu ya, semua minze itu nama kamu siapa gitu ya. Jadi itu ya nama. Terus yang kedua umur ya, ini ciswe gitu ya, umur itu swe ya, jadi berapa umur kamu gitu ya. Jadi ciswe ya, ini itu kan kamu ya, jadi ini ciswe gitu. Itu apalan ya, karena waktu di PT itu juga latihan ya guys. Jadi latihan angka ya 1-100 gitu ya. Terus perkenalan diri gitu ya, cewo cesho gitu, cewo cesho gitu. Itu juga kayak anak-anak TK misalkan disuruh maju ke depan gitu ya. Jadi perkenalan, wo de mingzi gitu ya, wo de siohe, wo de laokong, wo de mama, pokoknya ini ya, itu hafalan semua ya. Kadang sampai saat ini juga saya lupa sih ya kadang itu ya yang ditanya nama, umur gitu ya, kamu sudah menikah belum gitu ya, ni ci wen lema gitu ya, ni ci wen lema itu kamu sudah menikah belum gitu ya. Terus misalkan sudah ya bilang wo ci wen le gitu ya, saya sudah menikah. Nah jadi itu pertanyaan selama baru datang di Taiwan itu, ketika ketemu orang itu yang ditanya nama kamu, umur kamu gitu ya, sudah nikah belum, sudah punya anak belum, itu pasti ya guys ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang pingin berangkat ke Taiwan ya, untuk saat ini sih emang masih belum bisa ya, karena masih ada pandemi corona. Jadi misalkan nanti ya suatu saat kalian ada yang minat ya, jangan takut ya. Sebenarnya kalau sudah nyampe sini tuh mudah ya. Kalau kita nyampe sini tuh bekerja sambil belajar ya. Untuk saya sendiri, untuk lancarnya juga di sini antara 1 tahun ya baru lancar ya, baru lancar. Dan itu aja sampai sekarang kadang aku ngomong apa ada yang nggak nyambung gitu karena namanya orang kan ini ya, orang tua, orang muda itu kan beda-beda ya. Sama saja seperti di Indonesia kan, misalkan ada orang yang sudah tua kan ngomongnya pakai bahasa Romo Inggil gitu ya. Kalau di sini kan bahasa Tai itu namanya ya susah, itu sulit juga, saya juga nggak tahu. Misalkan makan itu kan kalau bahasa Mandarinnya kan cefan ya, makan nasi itu cefan, tapi kalau bahasa Tai itu ciapeng gitu ya, ciapenga gitu ya. Jadi ya sama ya, kita harus pokoknya harus pertama yang di bawah ya, kita harus ada keinginan sih ya, terus ada kuat ya, badan kita sehat, kuat, dan terus kita punya sabar lah ya. Kalau kita sabar, kita kuat, kita semangat, pasti bisa ya kerja di Taiwan itu. Karena ya orang di Taiwan itu orangnya sebenarnya orangnya pinter-pinter ya, yang saya tahu. Karena majikan saya ya semuanya orangnya baik ya, tapi nggak tahu ya aku, tapi kalau kita baik ya, orang sini itu juga lebih baik gitu ya. Makanya jangan takut ya, kalau mungkin ada yang mau berangkat ke Taiwan ya suatu saat, jangan takut ya. Dan bahasanya itu sambil belajar di sini ya. Misalkan nggak dipraktekkan susah ya untuk menghafal, misalkan karena masak gitu ya. Ya saya di sini ada buku ya, ini
saya simpen ya untuk belajar ya. Misal ini jelas banget ya, misalkan nasi ya, nasi itu kan fun ya, fun itu nasi. Jadi di sini ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Taiwannya juga, ada bahasa mana nggak tahu ya, ini kayak bahasa mana ya, saya nggak tahu, kayak bahasa, bukan bahasa Taiwan sih ini. Di sini dijelasin semua ya. Misalkan nasi itu fun ya, jadi sambil kerja misalkan kan masak nasi itu kan dipraktekin cufan gitu ya, cu itu masak, jadi fun itu nasi, cufan gitu ya, jadi tahu. Terus misalkan mie ya, mie, misalkan mie itu mien ya, di sini ada jelas mien. Dan belajarnya itu gampang banget ya guys, apa ya, ABC-nya itu sama. Misalkan saya itu ya SAYA gitu ya, saya gitu ya. Misalkan nasi kan fun ya, fun itu FAN gitu, jadi mudah ya. Beda kayak bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu nggak sama dengan tulisannya ya. Jadi di Taiwan itu mudah ya, menurut saya mudah. Tapi kalau yang belum sih sulit ya. Tapi kalau sudah di Taiwan pasti bisa lah ya untuk bahasa. Misalkan masak apa itu juga di sini dijelasin semua ya, diajarin ya sambil praktek gitu ya. Ada semua ya. Misalkan ini wortel ya, wortel itu tulisannya juga holopo gitu ya, honglopo bisa ya. Di sini tulisannya holopo gitu. Jadi nggak susah ya, nggak susah banget. Terus misalkan timun itu ya, timun itu xiao huangkua itu juga tulisannya sama ya, xiao huangkua gitu, SIAO ya, xiao gitu ya, huangkua HUANG ya, huang KUA kwa, jadi xiao huangkua gitu ya. Jadi enak banget untuk masalah bahasa ya, sambil kerja sambil belajar ya. Dan Erni sendiri juga ini ya, kalau masak emang Erni nggak pernah masak ya. Jadi misalkan teman-teman suatu saat berangkat ke Taiwan masak, itu juga mudah banget masaknya di sini ya, karena pakai garam aja sama jahe ya, nggak pakai bumbu yang lainnya, jadi hafal ya. Tapi kalau waktu di PT itu ngapalinnya itu sampai ini ya, dihafalin semua ya, ada garam, ada micin, ada cabe, ada bawang putih, pokoknya semua dihafalin. Tapi di sini nggak ini ya, nggak sesulit di PT gitu ya. Untuk cara masak bisa dilihat, misalkan ada barang ya sambil ngomong gitu ya, misalkan tisu gitu ya, tisu itu kan, tisu bahasa Inggrisnya juga bisa dipanggil tisu ya, tapi kalau bahasa Mandarinnya wesenzi gitu ya, wesenzi. Jadi enak sih ya untuk bahasa, nggak sulit juga ya. Kalau sudah datang ke sini pasti bisa ya. Dan untuk Erni sendiri sudah lama banget ya sampai saat ini ya. Singkat cerita, Erni sudah di rumah ini sudah 12 tahun ya. Jadi mungkin ya kalau masalah bahasanya ya sudah apal ya sudah bisa ya. Kalau masalah pekerjaan juga, karena Eri kerjanya ya sama ya, misalkan menjaga anak ya itu sama lah ya, kita harus apa ya, memiliki rasa kasih gitu ya untuk menjaga anak. Untuk oke ya guys, untuk masalah bahasa tidak sulit ya, jadi kalian jangan takut ya untuk berangkat kerja di Taiwan ya. Apalagi kalian yang bisa bahasa Inggris, wah jempol banget ya, karena di sini tuh juga suka bahasa Inggris ya. Kalau Erni mah nggak bisa ya, bisanya cuma I love you I love you itu ya semua orang bisa ya, anak kecil pun bisa I love you gitu ya. Oke, dan tentang di sini ya, Erni masih banyak cerita, yaitu tentang selama di sini ya. Pengalaman Erni tuh banyak banget ya guys, karena gimana ya, jauh dari keluarga ya, jauh dari saudara ya, emang harus mandiri ya. Di sini tuh tidak boleh ngalem ya. Misalkan kita kerjanya salah, kita harus nurut kalau diingetin ya.
Erni aja di sini sudah lama kadang salah dimarahin ya, itu nggak apa-apa ya, karena ya namanya orang kerja kan ada salahnya juga ya, dan kita harus nurut ya. Oke ya guys, Erni kali ini mau kasih sedikit ini ya untuk bahasa Mandarin ya. Kita sama-sama mengulang ya yang sudah bisa, yang belum bisa simak ya guys. Misalkan kan selamat pagi gitu ya, itu coan gitu ya, coan gitu. Terus misalkan selamat siang, uan gitu ya. Tapi jarang ya, misalkan kita ngucapin uan itu jarang. Yang ini pasti pagi sampai malam ya. Misalkan di rumah majikan kan pagi ya, majikan pada bangun gitu. Laupan yang coan gitu ya. Laupan yang itu majikan ya, bos perempuan itu laupan yang ya. Kalau laupan itu bos laki-laki ya. Terus kalau anak laki-laki ya, kita manggilnya, kalau orangnya sudah dewasa panggilnya keke ya. Keke itu kakak laki-laki ya. Terus misalkan anak perempuan yang besar kita panggil cece ya, cece gitu ya. Kalau anak laki-laki kecil kita panggil titi ya. Kalau anak perempuan yang kecil kita panggil meme ya. Jadi cece sama meme gitu ya, kakak perempuan sama adik perempuan ya. Kalau kakak itu keke ya. Terus misalkan laupan yang sama laupan gitu ya. Terus sama kakek sama nenek itu akong sama ama ya. Kalau akong itu kakek ya, kalau ama nenek ya. Jadi singkat banget ya, sangat mudah ya untuk menghafal ya, untuk menguasai kita dalam keluarga ya. Misalkan memanggil itu sangat mudah banget ya. Terus misalkan pagi-pagi kan lapan yang cao gitu ya, caan gitu. Nah kalau malam kan wanan gitu, wanan itu malam, selamat malam gitu ya, wanan gitu ya. Kalau misalkan sampai ketemu lagi itu bye bye gitu ya. Bye bye itu di Indonesia juga ada ya, bye bye kan dadah gitu, bye bye ya, sampai ketemu lagi gitu. Oke, terus apa lagi ya guys? Oh iya, ini ya, misalkan nih itu kamu ya, nih kamu, wo itu saya ya, nih kamu, wo saya, nimen ya, nimen itu kalian ya, woman itu kami ya, kami gitu ya. Terus misalkan dia itu ta gitu ya. Banyak ya. Jadi kosakata yang harus dipelajari itu ya guys. Misalkan beli barang gitu ya, mai tungsi gitu ya. Mai itu beli ya, mai tungsi. Jadi harus dan di sini tuh katanya itu hampir sama ya guys. Misalkan se sama se ya, 4 sama 10 itu sama ya, se sama se gitu ya. Jadi nadanya tinggi sama rendah gitu ya. Jadi harus ya pelan-pelan pasti bisa gitu ya. Dan untuk Erni sendiri ya sangat bersyukur ya. Seperti awal tadi Erni bilang, Erni itu nggak lulus sekolah, tapi Erni ya bersyukur ya, karena ada niat ya, ada semangat ya, ada kemauan, ada harapan, pasti bisa ya. Jadi kita harus semangat ya, kita harus cayo ya, cayo itu semangat ya. Oh ya, terus misalkan I love you itu kan bahasa Inggris ya. Kalau Mandarinnya wo aini gitu ya, wo aini gitu. Jadi ya itu ya yang sangat mudah banget ya. Oh ya, terus pengalaman di sini yang makanan ya, makanan khas orang Taiwan itu chow tofu ya guys. Chow tofu itu tahu busuk tapi enak rasanya ya. Rasanya itu apa ya, misalkan makan tuh pasti ketagihan ya, rasanya itu enak banget, nggak bisa bayangin ya saya. Dan Erin tuh suka banget karena ada pedesnya itu ya, saya suka banget ya, ada pedes, terus ada rasanya apa ya, pokoknya enak banget deh. Kalian yang mungkin suatu saat pingin datang ke Taiwan ya, tanya aja chow tofu, pasti semua orang tahu ya. Semua orang tahu dan pasti ketagihan kalau sudah makan chow tofu itu ya. Oke, terus apalagi ya yang terkenal di Taiwan?
makanan ya, makanan semua ada ya, semua ada, buah-buah juga banyak, dan yang nggak ada itu buah salak ya. Buah salak itu langka di Taiwan, nggak ada, saya nggak pernah ketemu buah salak ya. Terus kalau durian ada, tapi mahal banget ya durian. Buah naga ada, rambutan juga ada sih ya, kelengkeng ada, jeruk ada, semangka ada, dan buah-buahan di sini tuh sangat besar ya guys, sangat besar, rasanya tuh enak gitu ya, manis. Oke ya guys, kali ini ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti Erni akan sambung lagi di video berikutnya ya guys. Jadi intinya kali ini tuh cerita pertama kali Erni proses ke Taiwan ya. Jadi ada rasa senang, rasa sedih, rasa takut, rasa campur aduk ya. Rasa campur aduk itu ada ya. Tapi Erni nggak takut sih ya. Erni tetap percaya bahwa Erni tuh selamat ya naik pesawat, karena ya gimana ya, nggak pernah naik pesawat. Erni tuh nggak pernah main kemana-mana ya, waktu di kampung itu ya di kampung aja gitu ya, di kampung nggak pernah main kemana-mana. Dan itu yang pertama kali Erni berangkat proses ke Taiwan ya, pertama kali berangkat ke Jakarta, bener nggak pernah kemana-mana ya, namanya orang kampung, orang jadul. Orang jadul. HP-nya yang jadul ya guys, nggak seperti sekarang ya. Sekarang banyak sekali pengalaman-pengalaman anak sekarang ya, karena ada HP ya. HP itu bisa ngelihat apa ya, lihat YouTube ya, oh ini di Semarang ada tempat rekreasi yang bagus mana, nah dilihat ya. Kalau dulu nggak ada ya, jadi harus kuat ya ketika kita mau pergi menjauh dari keluarga, pergi merantau maksudnya ya. Oke, dan Erni punya salam buat kalian semua yang di perantauan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga hubungan sama keluarga ya, walaupun lewat telepon. Nah sekarang kan mudah banget ya guys, duling ya, udah kelihatan wajahnya, udah kelihatan, oh saya lagi makan, saya lagi ini gitu ya. Jadi harus lebih semangat lagi ya untuk kita semua yang di perantauan, apalagi yang di rumah ya, untuk keluarga yang ditinggal di perantauan ya, juga saling mendukung dalam doa ya buat kita semua yang di perantauan, tetap dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan aman dan sukses ya, dan pulang membawa rezeki, amin gitu ya guys ya. Oke ya, terima kasih ya buat kalian yang selalu dukung Mia Erni. Erni hanya bisa terus berdoa buat kalian ya, tidak bisa membalas kebaikan kalian ya, cuma hanya berdoa ya, karena doa itu nafas kehidupan kita ya. Jadi ya tidak lepas dari doa ya. Kita yakin, kita percaya dengan iman kita, pasti kita bisa ya apa yang kita harapkan. Oke guys, terima kasih. Oh ya guys, kalau kita nyampe di Taiwan itu kita harus apa ya, kalau orang kampung bahasanya blater ya guys. Misalkan ada orang kan ni hao gitu ya, ni hao itu halo gitu ya, kalau enggak ya halo itu juga udah tahu ya. Jadi kita harus mudah murah senyum gitu ya. Kalau di Taiwan itu nggak boleh nggak boleh muram ya guys, kita harus murah senyum, kita harus sering menyapa. Nah itu orang Taiwan suka ya. Oke ya, pengalamannya seperti itu ya. Kita harus belajar Mandarin bahasanya, terus belajar pekerjaannya, dan inisiatif lah ya, belajar inisiatif ya. Oke ya, nanti aku bahas di video selanjutnya ya guys. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa ya kalian tanya-tanya di kolom komentar, nanti aku bisa jawab ya. Oke, bye bye.